Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Situa Nyonya Lumban Raja Belseria Mangarade Borusinaga dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda Borusitopul dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kemuliaan dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di atas segala kebaikan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga istirahat kami di malam tadi, dan kini Engkau membangunkan kami di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini. Melalui napas kehidupan dan semangat baru untuk dapat kami lakukan pekerjaan, kegiatan kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, di segala kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan, sudah sepatutnya lah kami mengucap syukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kegiatan dan pelayanan kami pada hari ini, sebagai panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui renungan Radio Pelita Kasih di pagi hari ini. Sehingga firman-Mu yang kami dengar menjadi pegangan untuk kehidupan kami dalam satu hari ini dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Mengingat akan perintah-Mu dan menjauhi akan larangan-Mu. Bersabdalah ya Bapa melalui hamba-Mu. Namun di atas itu semua, ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 2, dimulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 2, dimulai dari ayat pertama hingga ayat ke-11. Begini firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kamu dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat pembimbing untuk pagi hari ini diambil dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Teladan Kristus Yesus. Bapak Ibu sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Filipi berisikan nasihat-nasihat yang biasa disebut dengan nyanyian Kristus, dan itu dirangkai dalam ayat-ayat yang sangat kritis. Nyanyian Kristus dalam nats ini melukiskan inkarnasi Kristus, yaitu Yesus datang dari sorga menjelma menjadi manusia, dan Yesus melakukan pelayanannya di muka bumi ini. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus penuh dengan kerendahan hati. Kristus yang merendahkan diri itu kemudian ditinggikan Allah. Secara khusus nats ini dimulai dengan satu ajakan bagi jemaat Filipi agar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Paulus ingin agar jemaat hasil pengembalaannya itu hidup bersama dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hidup bersama dalam kesatuan di tengah-tengah jemaat Filipi. Jemaat Filipi sebenarnya sebuah jemaat yang dinamis, sebuah jemaat kebanggaan oleh Paulus karena pelayanan dan persekutuan yang begitu indah di tengah-tengah jemaat Filipi. Namun, sepeninggal Rasul Paulus, jemaat mengalami pergeseran. Ada yang mementingkan diri sendiri, ada yang mencari pujian yang sia-sia, hidup dalam kesombongan, tinggi hati, menonjolkan diri. Akibatnya, hidup persekutuan di tengah-tengah jemaat Filipi mengalami keretakan. Tidak lagi ada kesatuan, tidak ada lagi kebersamaan, tidak ada lagi menaruh perasaan, tidak peduli satu dengan yang lain. Dalam situasi inilah Paulus memberi nasihat agar dalam dinamika kehidupan berjemaat senantiasa menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus ini akan memampukan jemaat mampu untuk hidup bersama, mampu untuk memelihara kebersamaan, persekutuan, dan melayani. Paulus merindukan jemaat Filipi mampu berdiri kokoh, bersekutu, dan melayani dengan penuh sukacita. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, jauh dari mencari pujian yang sia-sia. Tidak hidup dalam kesombongan, tetapi Rasul Paulus menginginkan hidup dalam kebersamaan. Untuk itulah
Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Pikiran dan perasaan Kristus hendaknya menjadi pedoman hidup pribadi maupun persekutuan jemaat. Seperti yang dikatakan dalam ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana pikiran dan perasaan Kristus itu? Di ayat 6 hingga ayat yang ke-7 dikatakan mengosongkan diri. Kristus Yesus bukan saja sama dengan Allah, tetapi adalah benar-benar Dia Allah, sehakikat dengan Allah. Namun, Kristus tidak memakai kemuliaan dan kebesarannya ini untuk kepentingannya sendiri. Sungguh pun hal itu dapat dipertahankannya. Kristus menjadi manusia dengan mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan diri bukan berarti kehilangan kebesarannya. Mengosongkan diri juga bukan berarti kehilangan kemuliaannya, tetapi ia menjadi sama dengan manusia. Namun yang berbeda adalah Yesus, ia tidak berdosa. Di ayat yang ke-8 juga diberitahukan bagaimana pikiran dan perasaan Kristus. Yesus merendahkan diri. Dengan mengosongkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya. Kerendahan hatinya itulah membawa ketaatannya, bahkan taat sampai ia mati. Ketaatannya nampak selama hidupnya di dunia, walaupun menghadapi banyaknya tantangan, banyaknya hinaan, banyaknya ancaman yang mengecam dia, tetapi dia tidak mundur. Ketaatannya hanya kepada Allah Bapa saja. Di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, Yesus ditinggikan. Pengosongan dan kerendahan diri Yesus merupakan wujud dari perasaan dan pikirannya. Betapa besarnya cinta kasihnya kepada manusia. Kristus Yesus yang telah mengosongkan dan merendahkan diri itu kini ditinggikan. Dalam Kristus Yesus yang telah ditinggikan itu, Allah Bapa memberi nama di atas segala nama kepadanya. Nama itu bukan sekedar pergantian nama baru, tetapi segala sesuatu, benda atau makhluk yang punya nama di alam semesta bertekuk lutut dalam nama Yesus. Semua makhluk menaklukkan diri, taat, menyembah, mengakui, dan hormat kepada Yesus. Dalam kekuasaan, kebesaran, dan kemuliaan Yesus, maka segala makhluk yang memiliki lidah mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Saudara dan saya patut mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Ciri khas satu hidup berjemaat adalah persekutuan dan pelayanan. Untuk kelanggengan persekutuan dan tercapainya pelayanan, maka tindakan Yesus hendaklah menjadi teladan. Teladan Yesus Kristus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang teladan, jika ditanyakan tentang siapakah teladan kita dalam hidup ini, di muka bumi ini, mungkin sebagian kita berkata adalah orang tuaku. Karena orang tua yang selalu mendampingiku. Tetapi ada juga yang mengatakan
Yang menjadi teladan dalam hidupku adalah seorang tokoh terkenal. Dalam kehidupannya dia begitu baik, hebat, berkarisma, dan ia memiliki kelebihan. Namun itu semua ada waktunya, di mana kita bisa kecewa dengan figur manusia yang kita teladani di muka bumi ini. Karena kita harus menyadari bahwa manusia penuh dengan kekurangan. Manusia tidak sempurna dan manusia memiliki keterbatasan. Itu sah saja dan wajar-wajar saja bisa membuat kita kecewa. Namun siapakah teladan yang sesungguhnya? Teladan yang sesungguhnya yang tidak pernah mengecewakan. Dia mau mengampuni, dia penuh dengan kasih, juga penyayang, dan yang tidak memiliki keterbatasan layaknya manusia. Ya, namanya Yesus Kristus. Dan renungan ini mengajak kita untuk meneladani Kristus Yesus di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Cara berpikir kita menentukan cara kita merasa dan mempengaruhi kita dalam bertindak atau berperilaku. Untuk mengenakan pikiran dan perasaan sama seperti Kristus Yesus, maka kita harus menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Allah bekerja dalam hidup kita, bukan keinginan duniawi kita. Sehingga tidak ada lagi keegoan, kebencian, kedengkian, iri hati, mementingkan diri sendiri, tetapi yang ada adalah kebersamaan di dalam Kristus. Dengan demikian, hidup dalam tuntunan Roh Kudus akan tampak dalam hidup kita sehari-hari, baik melalui lisan kita dan melalui laku kita yang menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Mari jadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami orang-orang yang telah menerima keselamatan yang daripadamu untuk benar-benar memakai dan memaknai hidup kami, supaya hidup yang kami jalani ini bukanlah perjalanan hidup yang sia-sia, melainkan hidup yang mendatangkan sukacita, kebersamaan, persekutuan, berkat, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dengan menjadikan Engkau, Yesus Kristus, teladan kami. Kami juga berdoa ya Bapa agar Engkau memberkati Radio Pelita Kasih untuk senantiasa di dalam sukacita tanpa lelah menyiarkan berita kebenaran firman-Mu, yaitu bagi semua orang yang mendengar dimanapun mereka berada, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini melalui Radio Pelita Kasih. Kau juga memberkati setiap orang yang telah Tuhan pilih untuk bekerja di tempat ini. Berkati mereka agar senantiasa penuh sukacita melakukan tugas dan panggilannya. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu. Dengarkanlah doa kami dan terpujilah nama-Mu ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi teladan hidup kami. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Pendeta Teti Dorinda Borisitopul di nomor telepon 0813 1830 7323 0813 1830 7323. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan pagi ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 300 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 0813 8614 2835. 2. Situa Nyonya Lumban Raja Belseria Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Borisitopul STH, Bibel Pro Juliani Borutarihoran, bersama 26 orang situa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Situa Nyonya Tapu Bolon Hokmatiur Borumanurung di nomor telepon 0878 7547 8383 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Bagi jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Oh
Masa depan di hamu